Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai penerapan dari persamaan Bernoulli. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas fluida dinamis sampai materi persamaan Bernoulli. Nah, hari ini kita akan mengambil dua contoh penerapan persamaan Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gaya angkat sayap pesawat terbang, dan yang kedua adalah kebocoran dinding tangki. Memulai dari gaya angkat sayap pesawat terbang. Kalian perhatikan di sini ada gambar sayap pesawat terbang ya. Nah, bagian atas sayap pesawat itu sengaja didesain agak melengkung dan lebih tajam di bagian bawah. Nah, tujuannya untuk menghasilkan kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat menjadi lebih cepat. Sehingga kalau kelajuan di udara di atas cepat, artinya V-nya di sini akan besar. V di bagian atas sayap pesawat lebih besar daripada bagian bawah sayap pesawat akan menghasilkan tekanan yang sebaliknya. Jadi antara kelajuan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi jika kelajuan di atas sayap besar, maka tekanan di bagian atas sayapnya akan menjadi kecil. Sehingga ketika pesawat akan terbang atau akan naik ke atas, tekanan bagian bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap, sehingga pesawat akan naik ke atas. Jadi di sini berlaku VA lebih besar daripada VB karena bagian atasnya tadi desainnya lebih melengkung, menghasilkan tekanan yang sebaliknya, PA lebih kecil daripada PB. Nah, untuk menghitung besar gaya angkat sayap pesawat, kita menurunkan dari persamaan Bernoulli. Di pertemuan sebelumnya, Ibu telah menuliskan persamaan Bernoulli untuk dua tinjauan ya. Kalau sebelumnya Ibu simbolkan dengan simbol 1 dan 2, di sini Ibu sesuaikan dengan sayap pesawat, Ibu ganti dengan simbol A dan B. Jadi berlakulah PA ditambah setengah rho VA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan PB ditambah setengah rho VB kuadrat ditambah rho GHB. Nah, karena tidak ada perbedaan antara sayap atas dengan sayap bawah, artinya hanya sama ya di sini. Ini boleh kita coret. Karena ini habis ya, karena nilai HA sama dengan HB. Karena sayap pesawat itu kan dia datar ya, jadi tidak ada perbedaan ketinggian. Tinggal persamaan PA dengan setengah rho VA kuadratnya. Di bagian sebelah kanan PB ditambah setengah rho VB kuadrat. Nah, kita satukan antara setengah rho V kuadrat A, setengah rho V kuadrat B pindah ke ruas sebelah kiri tandanya min. Di sini PB, PA pindah ke ruas kanan menjadi min. PB dikurang PA, kita lihat konsep tekanan, di mana tekanan itu adalah gaya dibagi luas penampang. Sehingga di sini PB dikurang PA, kita ganti menjadi FB dikurang FA dibagi A. Variabel VA kuadrat dengan VB kuadratnya di sini. Ya. Kemudian A-nya kita kalikan ke ruas sebelah sini, ini menjadi setengah rho V kuadrat A min V kuadrat B dikali A. Di ruas sebelah kanan menjadi VB min FB dikurang FA. Ini persamaan gaya angkat sayap pesawat. Jadi gaya angkat sayap pesawat itu simbolnya langsung kesatuan, di mana FB dikurang FA. A adalah luas total penampang sayap dalam satuan meter persegi. VA di sini adalah kecepatan udara di atas sayap. VB kecepatan udara di bawah sayap. Jadi yang besar, yang bagian atas dikurang dengan yang bagian bawah sayap ya. Jadi simbolnya tidak terpaku dengan A dan B saja, boleh kalian ganti menjadi F2 min F1 ya. Jadi tanda B ganti angka 2, huruf A ganti dengan angka 1. Berikutnya adalah kebocoran dinding tangki atau ini dikenal juga dengan teorema Torricelli. Jadi kalau kalian baca di modul ada prinsip Torricelli, itu adalah kebocoran dinding tangki. Di sini Ibu gambarkan ada tangki berisi air setinggi H, Ibu tulis dengan H kapital, H besar. Kemudian terdapat lubang kebocoran. Lubang kebocoran di bawah permukaan air ini setinggi H kecil ya. Jadi ada dua penampang, penampang satu bagian atas tangki yang terbuka, penampang dua di bagian lubang. Nah, kalau di tinggi air seluruhnya adalah H besar, kemudian dari permukaan air di bawah permukaan air sampai lubang H kecil, maka dari lubang sampai ke dasar tangki adalah H besar dikurang H kecil.
Nah, di sini kita tuliskan kembali persamaan Bernoullinya. Kita ingin mencari kelajuan air yang keluar dari lubang kebocoran, atau di sini adalah V2. Nah, P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat 2 plus rho GH2. P1 di sini adalah penampang yang di atas. P2 adalah penampang yang di lubang. Karena bagian atas dengan bagian lubang ini terbuka dan dipengaruhi tekanan udara luar, maka tekanan udara di penampang 1 dan tekanan penampang 2 besarnya sama. Sehingga kalau ini besarnya sama, maka nilainya bisa kita abaikan. Atau ini karena habis ya, habis dikurang. Jadi P1 ini pindah ruas dikurang P2, maka nilainya habis ya. Kita coret memudahkan penghitungan. Kemudian di sini ada V1. Laju air yang turun. Jadi ketika terdapat lubang, air ini akan turun ke bawah. Nah, tapi nilai V1 di sini sangat kecil. Karena penampang yang besar di sini, jadi air yang turun itu tidak akan cepat lajunya ya. Lajunya yang turun itu akan sangat kecil. Nah, dalam penghitungannya V1 ini karena nilainya sangat kecil, maka diabaikan. Ya. Jadi kalau diabaikan ini perkaliannya dengan setengah rho, maka kita anggap mendekati 0 atau boleh kita coret. Tinggal berlaku rho GH1 di sebelah kanan setengah rho V kuadrat 2 plus rho GH2. Rho GH1, H1 adalah ketinggian dari lubang, dari titik ini ya, titik penampang 1 sampai dasar tangki, maka di sini adalah H kapital buat H besar. Di ruas sebelah kanan setengah rho V kuadrat 2 ditambah rho GH2, H2 dari titik lubangnya di sini sampai ke dasar tangki, artinya H besar dikurang H kecil. Kemudian kita selesaikan perkaliannya. Ini dikalikan rho GH besar dikurang rho GH kecil. Sampai di sini penghitungannya kita lihat rho GH besar, di sini ada rho GH besar, ini pindah ruas, maka ini akan habis nilainya. Ya. Ini Bu coret. Tinggal min rho GH kecil ini pindah ruas ke sebelah kiri, tandanya menjadi plus. Rho GH kecil sama dengan setengah rho V kuadrat 2. Variabel rho-nya boleh kita coret. Ini Ibu kalikan 2GH sama dengan V2 kuadrat. Atau Ibu balik angkanya, V kuadrat 2 sama dengan 2GH. Artinya V2 akar dari 2G dikali H. H di sini tadi adalah H kecil. H kecil artinya H di atas. Maka boleh kita buat laju fluida yang keluar dari lubang dihitung dengan akar 2GH. H yang diambil adalah H yang di atas. Dari permukaan air sampai lubang kebocoran. Nah, kemudian kita akan menghitung jarak mendatar. Jarak mendatar keluarnya air sampai ke tanah sini ya. Nah, untuk menghitung jarak ini, kita lihat dulu waktu. Ketika air yang keluar dari lubang kebocoran, dia membutuhkan waktu untuk sampai jatuh ke tanah. Nah, di sini kita menggunakan persamaan GLBB, ya. Karena geraknya secara vertikal, berlakulah di GLBB, S sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ini sudah kita pelajari di kelas 10 ya. S di sini adalah jarak tempuh keluarnya air sampai dasar atau sampai tanah. Maka yang diambil adalah H min H, H besar dikurang H kecil, atau di sini buat H bawah. V0 di sini adalah laju air ya. Laju air ini kalau dilihat V0-nya ini adalah V0 dalam arah vertikal. Jadi kalau geraknya seperti ini, kalian mungkin sudah belajar ya di kelas 10, ada namanya gerak parabola. Nah, gerak parabola itu perpaduan dari GLB dengan GLBB. Jadi kalau Ibu potong, air yang keluar itu sampai ke bawah ini. Dia mulainya di sini. Maka V0-nya ini tidak ada nilainya untuk V0Y-nya. Jadi V0Y-nya sama dengan 0 dalam arah vertikal, tidak memiliki kecepatan awal, tapi dalam arah horizontal, dalam sumbu X-nya adalah V2 ini tadi. Nah, V2 yang ini di sini adalah GLB, V0Y-nya adalah GLBB. Jadi V0 yang diambil di sini adalah V0 dalam arah vertikal, di mana nilainya 0, 0 dikali T ini 0. Kita abaikan. Setengah GT kuadrat, kemudian 2-nya Ibu kalikan dengan H, jadi 2H bawah sama dengan GT kuadrat.
atau 2H dibagi G, itu nilai T kuadrat, T-nya kita tulis dengan akar 2H bawah dibagi G. Ini jika menghitung waktu yang keluar, fluida yang keluar dari lubang kebocoran. Nah, untuk menghitung jarak mendatar ini, karena dalam arah X maka berlakulah dia GLB. Di GLB itu berlaku satu persamaan, S sama dengan V kali T. V-nya ini tadi adalah kelajuan air yang keluar dari lubang. Laju air yang keluar dari lubang yang kita sudah dapatkan tadi, akar dari 2G H atas. Nah, untuk T-nya tadi, waktu yang kita dapatkan juga tadi, akar dari 2H bawah dibagi G. Sini akar 2, maka keluar dari akar 2-nya. G dengan G ini habis, coret. Tinggal akar dari perkalian H atas dikali dengan H bawah. Jadi ini untuk menghitung jarak mendatar, ini untuk menghitung laju, dan ini untuk menghitung waktu. Nah, Ibu ambil contoh soalnya Ibu ambil di teorema Torricelli ya. Sini Ibu gambarkan ada tangki berisi air setinggi 9 meter. Pada kedalaman 1,8 meter di bawah permukaan air di dalam tangki, terdapat kebocoran hingga air menyembur dengan kelajuan V. Tentukan kelajuan air yang keluar dari lubang, kemudian menentukan juga jarak mendatar jatuhnya air. Jadi untuk menghitung kelajuan, ini tadi rumus yang kita pakai. Ya. Akar dari 2 dikali G dikali H atas. Pada kedalaman 1,8 meter di bawah permukaan air. Jadi ini permukaan air 1,8 meter di bawah permukaan air, berarti yang di sini 1,8-nya. Maka bisa langsung kita hitung laju airnya 2 dikali G-nya 10, H atasnya tadi adalah 1,8. 1,8 dikali 10 18 dikali 2 menjadi akar dari 36. Akar 36 adalah 6 meter per second. Ya. Untuk yang B, kita ingin menghitung jarak mendatar. Jarak mendatar maka yang kita pakai rumus yang ini. X 2 dikali akar H atas dikali dengan H bawah. Nah, kita lihat tadi ada tinggi air 9 ya di sini ya. Jadi kalau 9 untuk tinggi yang sisanya di sini, maka 9 dikurang 1,8 ya. Atau di sini kita dapatkan 7,2 ya. Nah, nanti ini angkanya tidak bisa ini ya, tidak bagus angka, kita coba ya. 16 3 6 ya, 12. Nah, nanti boleh kalian cari hasilnya pada jarak berapa meter dia akan keluar ya, kalau angka ini bisa dicari dalam akarnya ya. Nah, untuk soal-soal yang lain bisa kita pelajari dari modul, terutama yang gaya angkat sayap pesawat belum Ibu berikan contoh ya. Nanti kita latihan soal bersama dengan contoh penerapan persamaan Bernoulli yang lain, ada venturimeter dan pipa pitot, kalian baca di modul, tidak Ibu jelaskan di sini ya rinciannya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.